Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang ketiga yaitu al-jihadu liyuqima fil ardi nidhamahu al-khassah wa yahmihi. Bagian yang ketiga yaitu jihad liyuqima, untuk menegakkan fil ardi, di muka bumi, nidhamahu, sistemnya Allah yang khusus, aturannya Allah yang khusus, wa yahmihi, dan untuk menjaga sistem tersebut. Makanya jihad itu kalau di dalam gambaran dunia itu penjagaan sawah dari hama. Itu perlunya nahi mungkar. Setelah amar ma'ruf ada nahi mungkar. Amar ma'rufnya itu apa kalau digambarkan dalam sawah? Meletakkan biji. Nanam, tumbuh. Nahi mungkarnya apa? Akan datang wereng. Akan datang tikus, akan datang ini. Perlu dibersihkan. Itu. Jadi jihad itu bukan cuma sekedar al-harbu, peperangan. Ya. Tapi merupakan usaha menegakkan sesuatu yang sesuai syariat. Wa yulghiya minal ardi ubudiyatal basyari lil basyari fi jami' ashkariha wa suwariha. Wa yulghiya, dan menghapus minal ardi, di muka bumi ini, ubudiyatal basyari, perbudakan manusia, lil basyari, kepada manusia yang lain. Fi jami' ashkariha, di semua bentuknya. Wa suwariha, dan gambarannya dan rupanya. Itu. Kalau bahasanya kita orang ini, kalau bahasa kerennya sekarang itu tirani, otoriter, tangan besi, hilangkan, tidak boleh, harus berjalan sesuai aturan. Walam yahmil al-Islam as-sayfa idzan liyukrihan nasa ala i'tinaqi aqidatin. Walam yahmil Islam as-sayfa, sehingga Islam itu tidak pernah mengangkat pedang. Liyukrihan nasa, untuk memaksa kepada manusia, ala i'tiqadi aqidatin, atas keyakinan satu akidah. Itu. Walam yantashir bisayfi ala hadal makna. Dan Islam tidak, lam yantashir, tidak menyebarkan ajarannya bisayfi, dengan pedang, dengan kekerasan, bukan. Ala hadal makna, atas gambaran ini. Jadi intinya, dasarnya itu, kalau di sawah itu tidak ada wereng, tidak ada tikus, maka kita tidak akan memburu binatang itu di muka bumi Allah. Ketika mereka datang, maka kita wajib untuk menjaga padi yang telah ada. Itulah Islam. Kita tidak akan memburu orang kafir, tidak akan membuat orang kafir itu dalam keadaan dipaksa, enggak. Tapi ketika mereka tadi itu berulah akan ganggu Islam, baru Islam datang. Makanya walam yantash bisayfi ala hadzal ma'na kama yuridu, sebagaimana menginginkan makna tersebut ba'du a'daihi, sebagian dari apa? Musuh-musuhnya Islam, ayat tahima, yaitu ketika dia apa?
ayat tahimuhu, ayat tahimuhu ya, sebagaimana tuduhan mereka. Ono itu innama jahada linuqima nidhaman aminan ya'manu fi dhillihi ashabul aqaidi jami'an. Innama jahada, hanya saja Islam itu berjihad liuqima, untuk mendirikan, membangun nidhaman aminan, satu sistem yang aman, ya'manu fi dhillihi, yang akan merasa aman di bawah naungannya. Siapa? Ashabul aqaidi, penganut berbagai keyakinan, jami'an semuanya. Aman. Islam mayoritas itu aman insya Allah. Islam mayoritas aman. Kalau Islam minoritas, wallahu a'lam. Nggak tahu. Ya semoga aman. Kan gitu. Kalau Islam mayoritas aman. Itu. Wa ya'ishuna fi ibarihi khadi'ina lahu. Yang mereka itu hidup dalam bentuk kerangka khadi'in, yaitu kerangka atau sistem khadi'ina lahu, dalam keadaan tenang. Penganut agama apapun kan tenang di sini. Kalau Islam ya diatur, nggak boleh ganggu, apalagi yang bayar jizyah, nggak boleh diganggu. Kalau sampai diganggu maka akan terkena hukuman. Dia berkeyakinan Tuhan apapun aman, semenjak tidak ganggu. Karena la ikraha fiddin, itu ada aturannya lah nanti. Itu. Wa ilam ya'taqidu aqidatahu, walaupun mereka tidak berkeyakinan keyakinannya mayoritas Islam, itu toleransi. Jadi umat Islam sebetulnya jangan diajari toleransi, karena aturan dalam Islam sudah toleransi. La ikraha fiddin. Apa kerangkanya di sini? La ikraha fiddin. Dalam Al-Quran tidak ada paksaan dalam agama. Naam. Walakin akan tetapi ada firman Allah juga, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, wa'iddu, dan persiapkanlah kamu sekalian lahum untuk mereka, orang-orang musuh Islam, mastata'tum, semaksimal mungkin, min quwwatin, dari kekuatan. Persiapkan. Kalau tidak ada apa-apa, jangan dikeluarkan. Itu. Tidak apa. Ya. Itu. Wal Islamu, Islam itu yastab'idu, menjauhkan, menolak al-huruba, berbagai al-hurub. Ya, terus apa itu? Allati tuthiruha al-matami'u wal manafi'u. Islam itu menolak berbagai keinginan yang kuat. Islam itu menolak berbagai keinginan yang kuat. Huruf. Huruf itu kan perangan. Cuma mananya di sini fanatik. Menolak fanatik. Ma'al fil allati tusiruha, yang memberikan keinginan, membekaskan matomik, keinginan, ambisi. Wal manafi', keuntungan materi. Au hubbul ghanaim asyakhsiyah, atau karena rampasan. Dauno. Islam itu tidak ada ambisi untuk sekedar kenikmatan, matomi, kenikmatan sesaat.
kemanfaatan secara monopoli. Tidak ada juga hubbul ghanaim asyakhsiyah. Cinta kepada rampasan pribadi. Ganggu wong enggak oleh. Sampai diatur kan dalam Islam itu, dalam PG gimana? Kalau misalnya apa ini? Rumah kan sering itu. Tembok kita bersebelahan dengan tetangga, kemudian mangganya tetangga itu pohonnya ada sebagian di kita. Sehingga daunnya itu berjatuhan. Tiap waktunya kita nyapu, bersihkan. Kemudian dengan dalil seperti itu, ya sudah. Karena kita tiap orang nyapu, maka kita halal ngambil buahnya. Nggak boleh. Loh, ana dirugikan dengan jatuhnya atau gugurnya daun itu. Datangi. Ngomong, kon bersenono ya bendino. Boleh kotor. Enggak. Oh ya wes tak papras. Greg, mari. Ketika dipapras gini, Greg ada buahnya. Kembalikan. Ngerti ya? Kalau misalnya model kayak ngono ya apa? Ente duwe tonggo, tonggone ente punya ayam. Terus tiap waktunya itu ke terasnya ente ngeluarkan kotoran. Nanti ngambil kita orang pasir ditutupi, garing disapu, pentino kok ngono. Kok subhanallah, embu kebelet ngendok iku pitik nang pojokan terase omaku. Sing biasa ngeluarkan kotoran. Keluar telur nyaplek. Akhirnya telur milik anak. Sebagaimana kotoran yang anak bersihkan tiap waktunya. Nah, iki akal-akalan iki jenenge. Lah lek kok bisa duwe tanah kamu wedhuse tanggamu mlebu ya apa? Kon tutupi. Merduse mrene lah. Wedhuse ndak kaya kon. Kon duwe pikiran, iki ndak duwe pikiran. Jangan-jangan ente wedhuse. Bukan ini. Kan gitu. Ndak boleh. Lah iki Bani Israil lah. Akal-akalan. Sing jeneng akal-akalan Bani Israil. Ndak oleh mancing. Dina apa? Dina Sabtu. Akhirnya apa? Ndak mancing. Cuma di pinggir laut buat galian. Setelah buat galian, otomatis kalau Sabtu kan pasang. Otomatis air kan melumpah ke sana. Ada ikan yang tertinggal, ndak diambil. Hari Ahadnya baru diambil. Dikatakan, lo ndak boleh ente ngambil. Lo ndak ngambil kok. Anak cuma buat galian. Diadab kabeh. Gara-gara itu. Nah, Islam tidak boleh, akal-akalan seperti itu tidak boleh. Itu maksudnya. Laisalahu lil harbi. Islam itu tidak memiliki apapun alasan untuk peperangan illa kecuali thariqatun wahidah. Kecuali satu tok. Kecuali satu saja yang Islam itu memperbolehkan untuk adanya peperangan. Islam itu tidak menjadikan solusi itu peperangan. Tidak ada. Kalau bisa untuk dicoba dulu, diomongi gimana caranya gitu. Hah? Laisalul abid taratun wahidatun ala wahia, yaitu kecuali hanya apa? Illa tariqatun wahidah, kecuali hanya satu jalan tok, ala ketahui wahia, dan itulah litakuna, untuk menjadi kalimatullahi yal ulia. Wis, itu tuh. Tujuannya jangan lecehkan Allah. Wis. Selesai. Ente mau berdagang sama orang kafir, enggak apa-apa. Ente mau berdagang sama Yahudi. Yahudi ini Yahudi gini, tutup Yahudi Israel. Oleh. Apa? Ojo boikot. Itu enggak apa-apa. Sing ndak oleh iku kon ngelecekno Islam, bisa oleh. Ndak
Hati-hati ya, jangan buat mainan. Biasanya tempel-tempelan yang bahaya itu. Tempel-tempelan yang ada di mobil itu. Kadang-kadang ada tempelan Ka'bah, tempelan ini. Itu hati-hati. Kalau ditaruh di bawah, atau sekiranya dilecehkan diberitahu, tidak boleh. Ini gambarnya Ka'bah. Ka'bah itu merupakan salah satu syiarnya Islam. Ya. Lagian ya, tak warai. Lek kon duwe motor, inti punya motor. Kemudian di burine ku kon kei azimat atau yang gede, ndak popo. Cuma nandi di wong weruh ku. Iya benda. Pas kon kepingin blonjo karo bojomu. Bojo pertama. Kan weruh kan? Oh iki montore Habib Umar iki. Oh iki montore Kaji Mustaqim weruh. Karena apa ngono? Ana pribadi ya, ana tidak melarang, tidak melarang. Tidak melarang. Karena kadang-kadang kan kalau kita orang punya mobil itu ada atribut seperti itu, kadang-kadang kita punya keluarga perempuan yang salon. Misal, pas gawa motor, supirnya parkir ngarepe salon. Ente kan tahu, itu mobil anak yang punya. Otomatis apa? Habib Umar kok nang salon. Padahal bukan anak. Gara-gara apa? Ditengeri. Oh, mosok gambari azimat ngono nang godhong biskop. Nah, lucu. Nah, ini pelecehan, enggak boleh. Nah, termasuk kecil-kecil seperti itu. Islam ngatur. Semenjak enggak nyalahi aturan, betul. Apa? Huh? Kita enggak merelakan ya, enggak merelakan. Kita tetap enggak mau. Tapi kita maksa untuk menghilangkan ya itu keyakinannya dia. Kita orang di mobil, di kocoi, misalnya Allah Muhammad apa gitu loh, kalung atau apa terserah. Ono mana sing gambar atributi mereka, ya terserah. Tapi kita ingkar loh ya, kita tidak senang sama itu. Tapi kita untuk nyabut buang tidak boleh. Itu Islam, enak. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ojo gara-gara kon tahlil aku ndak tahlil tak orang lakum dinukum waliyadin ojo. Iki agama akidah. Lek tahlil iku ndak. Iya ngerti ya? Kalau wis kenemenan tahlile, sing ndak tahlil, geneng wis lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin gara-gara ndak tahlilan ya apa sih? Alah, bukan, keliru. Loro weteng ngombe entuk stop. Kan padha obate. Ya apa loro untu. Wa qala fal jihadu fil Islam fardun. Nah, wis. Ini kalian pamungkasnya. Jihad dalam Islam itu satu kewajiban. Liyuhattima apa? Lanjutannya apa? An-nadulma. Oh, an-nadma. An-nadma al-baghiyata. An-nadma al-baghiyata. Ya. Maka jihad dalam Islam itu punya fardun liyuhattima, untuk menghancurkan, liyuhlika an-nadma al-baghiyah. An-nadma al-baghiyah yaitu sistem yang dolim, aturan-aturan yang dolim. Faman waqafa fi tariqi hadal khair, maka siapa orang waqafa itu berhenti kan, siapa orang yang menghalangi fi tariqi hadal khair, di jalan kebaikan ini, fahuwa idzan mu'tadin ala kalimatillah, berarti dia adalah penyerang atas aturan Allah. Wa izalatu, dan menghilangkannya, menyingkirkannya min tariqid dakwah, teko cara dakwah. Tuh, hiya idan tahqiqun li kalimatillah. Inilah perwujudan kalimat Allah. Merangi salon horak.
Ya apa caranya merangi ini? Lah ono saran horeg bijur. Nah. Pribadi dan mentalnya manusia dibaikkan, diatur. Itu lebih ngena itu. Makanya kalau kita orang yang punya anak, nasallallahu alaihi wasallam, ada anak itu misalnya berbuat merokok misalnya. Kalau dia itu tidak merokok depan kita karena takut, ketahui kapan ketakutan itu hilang dia akan merokok. Tapi kalau mentalnya yang dibetulkan, diberikan pemahaman, hati-hati ya, rokok itu bisa gini, rokok itu membahayakan, rokok itu gini, terus bilang gitu. Ada kita, tidak ada kita, dia tidak akan ngerokok. Karena apa? Karena tahu mentalnya yang betul. Tentunya proses. Tadi Anda bagikan itu. Kalamnya Habib Taufik tadi. Anda bagikan. Jadikan anak supaya ke masjid. Kalau anak sudah umur 17 tahun, sulit. Sulit. Ingat terus ngajarin kita orang. Kan gitu nih. Tapi kalau ente mulai kecil nonton anak ente, terutama subuh ditonton sama ente. Ditonton. Sembahyang, ke masjid ditonton. Umur 10-11 tahun itu lepas jalan sendiri. Ojo maning ngono rek. Manuk itu iso balik. Les biasa. Iya kan? Lah, kadang-kadang kita ini meroses anak itu, anak sudah dewasa. Didatangkan, baru distreng, ngelawan. Tapi kalau maling ini, lah ini dituntun. Subuh dituntun nang masjid, mlaku dewi. Ngerti ya? Wis minimal lek pondok wis timpakno karo mudire pondok. Iya, ngene-ngene kan. Aja ngomong kapok kan. Orang itu masuk ke pondok itu cara instan loh, Rek. Cara instan loh. Aku ya enggak ngomong, aku dipikir jauh bagian, enggak bukan. Harusnya ustadz-ustadz yang didik di pondok itu perannya besar sekali loh. Iya, jok guyu kan temenan nih. Lah coba misalnya tinggal di omai kita orang, yo buka warung. Kan ngono. Itu cara instan itu. Makanya ojo kontrol aku nih, aku ngomong itu tujuan apa-apa. Engko kon pikir kepengin oleh duit iku tak aneme kan. Kualat udun ngono ya. Sedekah paling besar kepada orang apa? Orang alim. Sedekah pahala paling besar kepada orang alim. Ente lihat. Ayo. Walafu minta maaf. Enggak perlu minta maaf dah, Bang. Ojo angko iku jenenge. Ente ya. Beb, anak kan dek pondok bayar, piro le bayarmu? Piro? 1 juta, 2 juta, taruh 2 juta. Ente kalau anak ente tinggal sama ente, listrike, mangane, ikine, itu sek dohir ya, belum lagi terbiahnya. Makanya gurunya betul-betul perhatian. Arek iki iso ngaji Quran, dilunggui iso ngaji Quran. Arek iki ndak ngerti iki, dilunggui dinasehati ditepakno. Itu luwih besar. Ente tinggal di omah tok wis. Nah, Islam itu ngatur seperti itu. Jadi maksudnya Islam itu bukan cuma dohir tok. Dohir perlu, cuma yang lebih perlu lagi batin ini loh. Dikasih pengertian. Ya opo, arek iku gimana perkembangannya? Anak ini kok di kelas kok gini ya? Kenapa ini ya? Oh ada gak benar, diberitahu orang tuanya, Syuf anakmu gini ya, nanti tolong kalau inti kesini nyambangi anakmu, saya setono. Beritahu, itu. Anda kontak yang baik. Islam kok ngono sebetulnya. Jadi rame-rame salon horek saya ini. Ya sudah. Kenapa kok banyak penentangan? Ya sudah. Apa jawabannya? Ya sepuluh dewe lakon. Kenapa sebabnya? Iya kan? Tapi kalau anak itu terbiasa tarbiyah dengan Islami, enggak seneng sarang horeg. Tambah grebeken.
Iki jeding apa-apa ngene. Sikatan apa-apa. Zidane ya. Iya. Kebanteran ya kurang ngono ya. Ngerti ya? Dadi majelisku kok sono horek. Sampai aku nang jeding wae malam Ahad itu, oba sikatan. Apa ae yo. Apa? Lagian kok seneng sih? Enggak paham. Musik itu kan ibaratnya musik ya, alat musik ya. Itu kan dinikmati karena enak di kuping, enak. Enak. Lah bangkel no. Mana kalakalan ya topo. Aku misalnya ngomong kon, ya apa kifalak khair ya. Enak kan? Waras kon. Ya apa kabarmu? Iku ya apa, Bro? Ya wong budek kan tadi kan. Anda ngomong normal. Ya apa kabarnya baik? Kok enggak hadir kemarin? Seminggu yang lalu. Mana? Temenan iki. Pak Surwan. Nah, enak kan? Coba ngomong. Nanti kon minggu nak betul. Kan lain. Ngamuk dia bisa. Tekan tanya pelan. Kenapa enggak masuk? Enggak niat ya? Kamu kok rame? Aku kan anak ini Pak sering selancar nih, ini sering. Ini postingan-postingan. Mesti berpostingan ono masalah horek. Sampai terakhir horek adalah orang musiknya orang budek. Kok seneng ya? Wah ngerti ya. Kadang-kadang ngomong ndak iso. Hiya idzan tahqiq kalimatillah la li fardil Islam. Bukan untuk mewajibkan pada Islam ala nas, pada manusia ndak. Fahuwa la yukrihu. Islam tidak memaksa ahadan, seseorang pun ala i'tinakihi, untuk memeluknya. Ya, untuk meluk Islam, terserah. Walakinnahu yukrihu alladhi yakifuna bil quwati fi tariqih. Tapi Islam akan memerangi orang yang menghambat jalannya dakwah, ya. Famazala hadal hadafu qaiman, maka semenjak tujuan, hadaf itu tujuan, al-maqsad masih ada, wa ma yazal jihadu mafrudun, dan jihad masih diwajibkan al muslimin liyublighuhu, untuk menyampaikannya ingkanu muslimin, kalau memang mereka adalah orang Islam. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi satu fitnah, ya, tidak ada lagi fitnah, wa yakunu dinu lillah, dan agama hanya milik Allah. Jadi kan sekarang sudah tertib kan, sudah enak kan, kenapa masih dakwah? Nah, kalau sudah tertib, dakwah itu tujuannya, kalau tadi yang pertama ngerubah, sekarang memperkuat. Itu. Makanya kita orang penting untuk tiap waktunya baca kitab, kapanpun. Inti selesai belajar dari sana, pulang tetap baca kitab. Tetap bergelut dengan ilmu agama. Tujuannya sekarang apa? Memperkuat. Tapi kita tidak berani ngomong memperkuat. Maksudnya ngomong ngono. Lek ngomong memperkuat itu kan seolah-olah sudah alim kan. Sopo ya tidak memperkuat. Mungkin Rozil ya. Memperkuat dengan tiap harinya jalan. Ya kan? Jalan jauh ini, 7 kilo. Iya. Iya loh. 2 jam. Lo serius? Enggak bohong ana. Memperkuat ini. Bisa memperkuat, bisa karena stres. 2 itu. Ya. Melaku 7 kilo, 2 jam. Bayangno ini. Mulai golek ojek. Ngletek. Iku padha ae mari olahraga, wis mari kabeh kesel kabeh mangan mie instan. Ya po blak entek kobong kabeh. Tuh ya. Sudah selesai itu ya? Hah? Sudah itu ya. Ghanimah, masuk ghanimah. Wallahu a'lam bissawab.